ada nggak sih supaya lebih cepat gitu ya insulinnya Termanage. manage gitu kan? Ada obat nggak sih dok? Gini, salah satu ciri orang insulin resisten tuh craving, ya lapar melulu. Pengen nyemil gitu. Iya, nggak bisa berhenti makan. Ya kan udah bilang makan tuh cuma ada enak sama enak banget. Oke. Sampai dia tuh sebenarnya gini merasa bersalah setiap abis makan. Pada prinsipnya yang namanya insulin resistance itu treatmentnya ya itu serentak kombinasi dari lifestyle, suplementasi, dan terakhir obat-obatan ya, dan itu bisa berjalan serentak. Halo The Health here, bersama lagi kita di Klinik Dr. House Broadcast, The Lifestyle Clinic. Oke, sekarang mau ngobrol sama Dr. Grace. Dari kemarin Dr. Grace udah ngobrol banyak soal manage insulin resistance, gitu kan dok? Nah, dari mulai caranya dari lifestyle, gitu kan, macam apa, terus manajemen stres, intermittent fasting, segala macam. Nah, sekarang kepo juga kan, sebenarnya ada nggak sih supaya lebih cepat gitu ya insulinnya termanage gitu kan? Ada obat nggak sih dok? Oke, ya sebenarnya gini, yang paling pertama kita tentuin dulu memang kita insulin resistance. Aku selalu begitu sama pasiennya. Jadi kita harus pastikan dulu, assessment dulu bahwa kita memang insulin resistance ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita sampaikan di sini orang buru-buru mau ngambil shortcut, apa yang kita bicarain di sini terus langsung dicari gitu kan. Jangan. Itu dulu. Yang pertama adalah kita assessment dulu. Benar bahwa kita insulin resistan. Saya ulang lagi, insulin resistan itu satu kondisi di mana insulin ya dalam keadaan puasa itu insulin kita tinggi. Ya. Normalnya itu memang 1 sampai 20 insulin itu 1 sampai 24 25 normalnya. Tapi sebenarnya kita yang disebut insulin sensitif itu atau insulin yang optimal nilainya itu antara 1 sampai 5 ya. Jadi kalau di atas 5 itu udah mulai warning, di atas 10 kita udah mulai bilang insulin resistance ya. Jadi pastiin itu dulu. Nah, kondisi yang seperti ini memang gampang kelihatan sih kalau yang insulinnya tinggi paling sering kan craving. Jadi makanya harus hati-hati, jangan bukan berarti aduh kayaknya gue craving mulu nih gitu kan. Oh ini insulin resistan. Tadi udah dengar dokter ngomong beli ini. Jangan. Nggak ya. boleh gitu, tetap boleh harus gitu. assessment. Harus assessment ya. Memang nomor satunya tetap lifestyle. Ya. Tetap lifestyle. Tetap harus kita bilangnya eat in moderation. Jadi makan nggak boleh berlebihan, pilih protein ya, terus fiber ya, karena fiber itu yang mengikat lemak dan lain-lain dan bikin perut kita rasa kenyang lebih lama sehingga insulin nggak spike tinggi, dan protein juga gitu membuat perut kenyang lebih lama. Itu dulu ya. Nah yang kedua kan kita mulai melatih untuk intermittent fasting, karena intermittent fasting adalah salah satu cara atau the way supaya insulin kita nggak meningkat, tapi tetap ya jangan salah, ketika break fasting bukan berarti terus kalap makan mana yang high sugar ya nggak akan tercapai intermittent fasting. Goal intermittent fasting nggak tercapai. Lalu manage stress, tidurnya juga mesti cukup, dan olahraga. Dan ini dulu yang mesti dicamin di sini bahwa jangan langsung tiba-tiba jump into obat-obatan. Yes. Ya, oke. Nah next tentu kita pengen oke dok, kita ikutin deh semua yang dokter bilang, tapi pengen cepet nih, ada nggak sih yang bisa bantu kan gitu? Atau mungkin bukan kepengen cepet, tapi sebenarnya bukan kepengen cepet, tapi pengen lebih perfect lagi, sempurna, semuanya udah 4 hal itu tadi, mau ditambah obat dok gitu. Oke. Sebenarnya kita nggak bilang obat, ya. Apa itu dok? Kita bilangnya suplemen. Obat ada nggak? Ada. Tapi aku selalu memulai dari suplementasi dulu ya. Kita suplementasi beberapa istilahnya kita tambahkan beberapa suplemen yang dapat membantu supaya insulin kita regulasinya lebih baik. Ya, ada beberapa contoh kayak berberin, chromium, myoinositol ya, terus inlasin ya. Nah, yang keempat suplemen ini
juga sudah banyak jurnalnya ditulis oleh beberapa dokter di luar sana bahwa even ini suplemen, tapi dia bisa membantu regulasi insulin, gitu ya, karena ternyata dampaknya apalagi buat orang-orang yang bukan obes aja karena insulin resisten, tapi orang-orang yang dengan PCOS itu dampaknya cukup baik ya. Seperti kayak berberin, dia nggak cuman sekedar memanage insulin, tapi dia juga bisa untuk nurunin testosteron ya. Kalau orang PCOS kan kita tahu kan testosteronnya tinggi tuh, nah dia bisa membantu seperti itu. Nah, jenis-jenis suplemen ini sebenarnya itu alaminya tuh dari tumbuh-tumbuhan. Ya, kayak inlasin kita sebenarnya tahu tuh nggak itu apa? Apa sih dok? Kayu manis. Oh. Ya, jadi sebenarnya kalau cinnamon. Jadi sebenarnya kalau mau simple ya, ketika kita habis makan nih supaya gula darah kita nggak naik ya, orang-orang tua kita zaman dulu tuh suka gini. Jadi pas dia makan air panas ya, air mendidih taruh di gelas, terus dia celupin kayu manis. Jadi kayak teh kayu manis. Jadi kayu manisnya didiemin sampai airnya udah warm, bisa buat diminum. Itu kan udah kecampur ya si kayu manisnya itu. Nah, itu diminum habis makan. Itu untuk tadi insulin resisten. Yes. Jadi supaya gula darah kita turun loh kalau kita minum istilahnya apa ya, kayak teh kayu manis gitu ya. Jadi itu bisa buat memanage insulin, dan itu malah sekarang orang kan suka males ya bikin teh kayu manis kayak gitu, udah beli aja gitu ya. Jadi udah banyak suplemen. Ya, cuman kadang-kadang kita begitulah ya, pengennya yang udah langsung jadi. Jadi suplemen kayu manis itu sebenarnya banyak, dan jurnalnya juga banyak yang membuktikan bahwa ternyata kayu manis itu cukup signifikan untuk nurunin si gula darah dan memanage insulin. Jadi itu sebetulnya bukan obat, itu sebenarnya adalah bagian dari herbs, atau ya nenek moyang kita bilang mungkin kayak jamu-jamu begitulah ya, seperti itu ya. Lalu yang lainnya kayak kromium, itu juga sebenarnya kan mineral yang banyak di makanan, itu sebenarnya banyak di makanan gitu loh, di beberapa makanan kayak misalnya biji-bijian ada, di seafood ada, di hampir semua makanan kita ada, cuma memang jumlahnya sedikit. Tapi ada gitu kan. Nah, kalau berberin itu sendiri sebenarnya adalah dari tumbuhan, memang tidak tumbuh di Indonesia ya, tapi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di luar dan dijadiin kayak jamu juga sebetulnya gitu. Herbal drink. Herbs ya. Nah, itu sebetulnya cukup signifikan dan aman untuk membantu memanage insulin. Tapi kembali lagi, even apa yang saya sebutkan tadi adalah suplemen, pemakaiannya tidak bisa sembarangan. Tetap harus atas petunjuk dokter. Tetap harus di guiding sama dokter. Tapi kalau mungkin healthier mau coba yang asli tadi, langsung aja pakai kayu manis. Itu lebih baik. Artinya itu nggak perlu guidance ya. Sebenarnya bisa anytime. Boleh. Bisa. Kalau bikin yang natural ya, gitu. Boleh kapan aja. Ya, tapi kalau udah dalam bentuk kapsul kah atau itu, walaupun mereka itu herbs ya atau suplemen, tapi kalau udah dikemas dalam bentuk kapsul dan lain-lain, lebih baik di bawah pengawasan dokter ya. Jadi sebenarnya bukan hanya suplemen untuk insulin resisten aja. Hampir semua suplemen sebetulnya harus di bawah pengawasan ya dok ya. Ya kayak misalnya gitu, minum vitamin A loh, nggak boleh sembarangan minum vitamin A. Minum vitamin D ya nggak boleh sembarangan gitu loh. Jadi sebenarnya hampir semuanya, kecuali kita makan dalam bentuk naturalnya gitu ya. Intinya kalau natural lebih aman ya. Nah, itu tadi suplemen-suplemen yang berpengaruh terhadap insulin ya, atau kondisi insulin resistance. Kalau obat ada nggak? Ada, banyak ya. Dan biasanya dokter-dokter juga udah mulai meresepkan berbagai macam merek ya, tapi isinya mostly biasanya kayak metformin gitu ya. Mereknya sih macam-macam, dosisnya juga nanti dokter yang akan atur. Dan yang terbaru adalah golongan peptide ya, yang sekarang lagi booming.
ya, gara-gara Elon Musk pakai itu Peptide. ya. Kadar sians juga pakai, makanya jadi booming di US gitu kan. Nah, namanya semaglutide ya. Jadi golongan peptide ini adalah the latest saat ini ya, the latest untuk memanage insulin resistance ya, dan itu cukup baik kerjanya dan cukup aman ya. Makanya sekarang banyak dokter yang make untuk memanage insulin resistant langsung jump into obat-obatan. Tapi sebenarnya kalau dari Dokter Grace sendiri sebenarnya lebih menyarankan jalani dulu tadi yang alamiahnya ya. Tetap ya. Gini, bukan jalani dulu, tapi semua bisa kita kerjain serentak bersama bareng. Ya, gitu kan. Tergantung kondisi, kita lihat dulu. Nah, ya kalau taunya dia insulin resistennya sudah berat ya, misalnya perlu obat berarti. Iya, insulin resistennya tuh udah mengganggu. Maksudnya mengganggu tuh gimana sih? Dia itu gini, salah satu ciri orang insulin resisten tuh craving. Ya lapar melulu. Pengen nyemil. Iya, nggak bisa berhenti makan. Ya kan udah bilang, makan tuh cuma ada enak sama enak banget. Sampai dia tuh sebenarnya gini merasa bersalah setiap habis makan. Kan kasihan. Jadi itu bisa jatuh ke kondisi depresi. Berarti kalau udah kayak gitu, itulah kondisi memerlukan obat. Iya. Jadi betul. dikenali dulu juga ya. Kita mengenali diri sendiri dulu juga. Ya, kalau udah sampai ke tahap itu berarti memang perlu obat. Tapi jangan putuskan sendiri. Konsultasi dulu sama dokternya. Ya, jadi intinya kembali kalau kita mau memanage pasien, ya kenali dulu, assessment dulu. Ya, jadi pada prinsipnya yang namanya insulin resistance itu adalah treatmentnya ya, itu serentak ya, kombinasi dari lifestyle, suplementasi, dan terakhir obat-obatan ya, dan itu bisa berjalan serentak supaya apa? Supaya tidak berlarut-larut insulin resistance-nya ya, dan setelah beberapa lama tentu dimonitor dan di assessment ulang. Iya, karena gitu. Tidak mungkin juga seumur hidup itu betul. kita Jadi, minum obat. Once dokter udah ngasih obat jenis X misalnya, ya nggak terus-terusan gitu loh. Kan kebanyakan dari kita males ya. Jadi pada saat pertama kita ke dokter, kita minta advice dokter, terus dokter kasih obat. Terus nggak taunya kepinteran, tebus lagi tanpa kontrol gitu kan. Sering tuh kayak gitu. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Betul. Karena kaitannya sama insulin. Iya benar ya. Biar bagaimanapun juga apapun yang kita pakai itu, apapun yang masuk ke dalam badan kita itu ada batasnya, nggak boleh berlebihan. Ya, yang bukan natural ya. Yang natural aja kalau kayak misalnya karbo tapi yang high glycemic index kalau masuknya berlebihan juga nggak bagus kan. Apalagi yang nggak natural seperti itu ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Even namanya cuma suplemen. Nah demikian tuh tadi Healthier ya, itu merupakan salah satu terapi bagi insulin resistance. Seperti itu. Semoga tidak terjadi kesalahan bagi para healthier yang sudah mau mulai belajar mengenali tentang insulin. Tetap diperlukan konsultasi dengan dokternya bila ingin memutuskan mau suplemen atau mau tambahan obat, selain menjalankan tadi proses-proses alami tadi ya. Lifestyle-nya dibenerin. Demikian dokter. Iya, begitu Healthier, semoga bermanfaat buat kita semua dari Klinik Dr. House Lifestyle Clinic.